Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam acara kita yang sudah lama tertinggal, yaitu dari belajar Al-Quran dari Al-Quran. Hari ini kita masuki episode ke-11. Kita akan bicara tentang iman, tanda-tanda iman, dan bagaimana ciri-ciri orang beriman itu. Atau kita masuk ke dalam bagian 4 tentang iman. Mari kita mulai saja dengan ayat pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Seartikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Jadi yang pertama dalam pembahasan hal ini, tanda orang beriman itu adalah dia harus meninggalkan sisa riba. Dan dia harus bertakwa. Jadi beriman itu berusaha untuk selalu bertakwa. Dan yang kedua adalah, yang penting di dalam hal ini adalah meninggalkan sisa riba. Jadi orang beriman itu tidak boleh tersandung di dalam perbuatan riba. Jadi kalau orang yang masih melaksanakan riba atau tersangkut dengan riba, maka dia akan menjauhi iman. Imannya akan berkurang atau bisa tipis atau mungkin bisa hilang. Jadi hati-hatilah dengan riba untuk orang-orang yang beriman. Kemudian mari pelajaran kita lanjutkan lagi pada yang kedua, ayat yang kedua hari ini akan saya bacakan, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi orang beriman itu orang yang benar. Nah, bagaimana orang beriman itu? Itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini mutlak. Dia harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dia tidak ragu-ragu dengan imannya itu. Tidak ragu-ragu pada Allah, tidak ragu-ragu kepada Rasul. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang harus berjihad dengan harta dan jiwa. Jadi ini penting yang harus kita ingat selalu di dalam pokok-pokok pemahaman beriman, pokok-pokok menjadi orang beriman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak pernah ragu-ragu. Dalam orang beriman itu tidak ada keraguan sedikit pun tentang Allah dan Rasul-Nya. Dan selalu berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Jadi kalau orang itu tidak mau berjihad dengan harta dan jiwa, atau hanya berjihad harta saja atau jiwa saja, itu nggak bisa. Orang beriman itu harus berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Itu adalah ayat yang kedua yang kita bacakan. Kemudian kita sampai kepada ayat yang ketiga, yaitu Al-Imran ayat 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Saya terjemahkan, janganlah orang-orang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan dirinya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ini adalah yang penting juga di dalam kehidupan kita, adalah jangan menjadikan sekali-kali orang kafir sebagai pemimpin, tetapi harus orang beriman. Tetapi ada pengecualian, yaitu kalau kita harus menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kalau mereka memaksa atau membahayakan jiwa kita, ya kita tidak apa-apa, tapi itu dalam keadaan terpaksa sekali. Tapi hati kita tetap dalam keadaan beriman. Tapi yang pokok, dalam keadaan yang biasa, maka selama ada orang beriman, ada kesempatan orang beriman untuk menjadi pemimpin, maka harus pemimpin itu adalah orang yang beriman. Itu adalah pokok dasar. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi kalau orang benar-benar menjadi orang beriman, laksanakanlah apa yang Allah tentukan, yaitu jangan sekali-kali menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, kecuali dalam keadaan terpaksa, menjaga diri kalau memang kita sedang terancam. Itu adalah ayat yang kedua dari yang kita bahas. Kemudian ayat yang ketiga. Itu ayat yang ketiga, itu ayat yang ketiga. Dan sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang keempat. Ini mungkin adalah ayat yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang akan saya bahas adalah surat Yunus ayat 84. Surat Yunus ayat 84. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Nah, ini juga satu hal yang penting yang menjadi tanda bagi seorang beriman adalah selalu dia bertawakal kepada Allah. Jika memang kamu benar-benar orang beriman dan orang-orang yang berserah diri. Jadi tawakal kepada Allah itu adalah syarat atau tanda seorang yang benar-benar beriman. Itu adalah yang penting ya. Yang ini dimulai dari zaman diperingatkan oleh Allah dari zaman Nabi Musa. Oh, ternyata ada satu ayat lagi, yaitu ayat yang kelima. Ini ayat yang kelima yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu surat Al-Imran ayat 139. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya secara umum, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati, sebab kamu paling tinggi jika kamu orang yang beriman. Nah, orang beriman itu tidak bisa atau tidak boleh merasa lemah dan bersedih hati. Karena di lingkungan kita itu ada Allah. Di lingkungan kita itu ada iman. Iman kepada Allah. Maka kalau kata Allah mengatakan bahwa kamu itu punya derajat yang tinggi, maka kita tidak pantas lemah. Tidak pantas bersedih hati. Karena semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi orang beriman itu, tandanya orang beriman itu adalah tidak lemah dan tidak pernah bersedih hati. Nah, kalau kita masih lemah, kita sering lemah, masih kita sering bersedih hati, maka kita harus mengoreksi keimanan kita. Barangkali keimanan kita itu belum baik. Maka oleh karena itu, maka fahamilah bahwa kalau kita sudah merasa lemah, tidak pernah bersedih hati, insya Allah
Karena kita di sekitar kita ada penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama ada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita menjadi lemah dan tidak pantas kita bersedih hati. Nah, itulah pelajaran kita tentang orang beriman, bagian keempat yang kita bacakan dari Al-Quran. Karena kita hanya belajar dari Al-Quran, maka semoga kita memahami begitulah orang beriman. Jadi jangan menganggap sepele iman. Nah, itu orang beriman itu seperti itu. Jadi kalau tidak seperti yang saya bacakan tadi, barangkali iman kita itu masih tipis atau masih jauh dari apa yang disebut orang beriman. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebisa mungkin untuk menjadi orang beriman. Kita mendalami, melaksanakan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Itulah penjelasan tentang pada hari ini. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah, pimpinan dari Allah, dan mampu melaksanakan dan berusaha menjadi orang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.